Shalom Bapak Ibu semuanya. Sewaktu kita membaca bagian perikop kita hari ini tentang Thomas terutama, biasanya yang menjadi respon kita melihat Thomas seperti itu, Bapak dan Ibu meresponnya dengan cara bagaimana? Biasanya respon kita adalah jadi kesel. Lah ini Thomas gimana sih? Kok malah ragu dia gitu ya? Atau ada yang sewaktu kita membaca perikop tentang Thomas, lalu kita pikir bahwa kayaknya saya mengerti deh tentang Thomas gitu. Kalau menurut saya sih ya, kebanyakan umumnya, ya walaupun tebakan saya bisa salah ya, umumnya kita sewaktu membaca kita jadi kesal sendirian sama Thomas. Karena ngeresponnya dengan cara gimana sih Thomas ini, kok dia malah ragu sendirian gitu ya. Ya memang resiko terbesar dari keraguan adalah kehilangan iman gitu kan ya. Resiko terbesar adalah kehilangan iman. Tetapi di sisi yang lain, sewaktu seseorang meragu, bukankah keraguan itu bisa menjadi salah satu dasar seseorang untuk menjadi orang itu memiliki iman yang jauh-jauh lebih kuat lagi? Sewaktu kita terbiasa, kenapa sih kamu ragu? Kenapa sih kamu tidak percaya gitu ya? Sewaktu banyak orang hanya memandang di satu sisi bahwa ragu itu tabu, ragu itu nggak boleh. Tapi di sisi yang lain, bukankah sewaktu seseorang meragu, sangat mungkin keraguan itu justru menjadi dasar pijakan dia untuk memiliki iman yang jauh-jauh lebih kuat, jauh-jauh lebih tinggi lagi untuk memahami cara Tuhan. Saya mau ngajak Bapak dan Ibu untuk melihat contoh sehari-hari ya. Kadang-kadang ragu itu nggak tentang soal iman semata gitu. Dalam keseharian kita ketemu dengan banyak hal yang kita di situ jadi ragu. Kalau mau tahu Bapak dan Ibu, saya tuh di dalam keseharian, saya tuh kayaknya adalah orang yang paling sering ragu gitu. Saya mau cerita nih ya, dalam keseharian kehidupan saya di tengah-tengah keluarga, saya itu orang yang paling ragu. Kompor udah matiin belum ya? Pintu rumah udah dikunci nggak ya? Apalagi kan pastornya di atas tuh kan ya. Kalau lupa ngunci kan berarti harus turun dulu, naik turun tangga. Bagus sih jadi olahraga. Setrikaan udah dicabut belum ya? Ragu tuh. Tapi justru karena keraguan itu, bukankah saya atau Bapak dan Ibu yang mengalami keraguan yang sama, maka yang dilakukan oleh Bapak dan Ibu adalah pasti sama kayak saya. Kompor udah dimatiin belum ya? Nengoklah kita ke dapur. Nggak usah masuk ke dalam dapur, lihat dari jauh aja. Oh udah mati nih. Rumah udah dikunci belum ya? Turunlah ke bawah. Ngecek lagi. Oh udah. Setrikaan udah dicabut belum? Dan biasanya paling takut itu kalau memang misalnya harus misalnya keluarga kami pergi untuk nginap gitu ya. Wih takut banget, tiba-tiba kompor kelupaan dimatiin, setrikaan lupa dicabut, atau bahkan pintu rumah lupa dikunci. Makanya diceknya berkali-kali. Walaupun saya pikir, ya kalau misalnya pintu rumah lupa kekunci, emang maling mau ngambil apa sih? Orang nggak ada apa-apa juga di pastori gitu ya. Mau ngambil apa sih? Tapi justru karena keraguan seperti itu, maka kita akan ngecek berulang-ulang sampai pada akhirnya kita menjadi sangat yakin bahwa kita sudah melakukan pintunya dikunci. Bapak dan Ibu, ada yang sampai ke titik seperti yang saya lakukan nggak? Saking saya takut lupa ngunci pintu, atau bahkan lupa matiin kompor, lupa cabut setrikaan, maka yang biasa saya lakukan udah ngecek berulang-ulang nih, kompor udah mati, setrikaan udah kecabut,
Lalu yang saya lakukan tuh gini, saya nyubit, kan berasa sakit ya. Jadi kalau saya ragu nih, kompor udah mati belum ya? Ada sakit nih, saya cubit nih, berarti saya udah matiin kompor, gitu. Double checknya jadi gitu. Saking takut dan saking ragunya. Jadi keraguan sih memang betul sih bisa membuat seseorang kehilangan percaya, tapi di sisi yang lain, sewaktu Bapak dan Ibu ragu, sewaktu saya ragu, maka sewaktu kita mengeceknya kembali berulang-ulang, bukankah di saat itu kita menjadi sangat-sangat percaya bahwa kita sudah melakukan, dan sewaktu kita menemukan iman di situ, maka di situ kita jadi tenang. Kita pergi keluar rumah, kita tenang karena kita tahu bahwa kompor sudah mati, setrikaan udah dicabut, rumah udah dikunci. Ragunya hilang, kita tenang, kita percaya penuh. Jadi sewaktu kita merasa bahwa memandang keraguan itu sebagai sesuatu yang tabu, sesuatu yang gak boleh ragu, paham sih kita. Di satu titik mungkin benar, tapi satu sisi yang lainnya, keraguan menjadi salah satu cara seseorang untuk menjadi lonjakan dia, membuat dia menjadi semakin beriman. Kalau di dalam Alkitab, sebutlah nama-nama orang besar di dalam Alkitab Perjanjian Lama. Tokoh-tokoh iman yang besar. Kita memang melihatnya sebagai tokoh iman yang besar. Abraham, Musa, Daud. Kalau ditanya sama kita, itu tokoh iman atau tokoh ragu? Kita akan bilang tokoh iman. Abraham, Musa, Daud, contoh aja ya. Tapi lihatlah perjalanan hidup mereka, emangnya mereka tanpa keraguan? Abraham itu ya dalam perjalanan hidupnya menantikan kehadiran Ishak 75 tahun sampai 100 tahun umurnya. Apa nggak di sini di sepanjang perjalanan hidupnya nggak ragu beberapa kali? Sampai Tuhan ngomong, ayo keluar dari kemahmu, lihat ke atas, bisa hitung bintang nggak? Kan gitu kan ya? Musa di awal perjalanannya emang dia nggak ragu. Aku petah lidah Tuhan. Daud, bacalah Mazmur. Mazmur itu kan menyimbolkan Daud itu, Tuhan kenapa diem aja sih? Gitu kan ya. Tuhan kenapa diem aja? Ini musuhku menyerang sangat. Aku udah hampir jatuh, udah terinjak-injak misalnya gitu ya. Udah hampir terinjak-injak. Tapi kemudian biasanya Mazmur tuh polanya dia menunjukkan keresahannya kepada Tuhan, memuncak, bertindaklah Tuhan, tapi kemudian dia melandai lagi, karena aku menenangkan diriku, sebab engkaulah Tuhan gunung batuku. Lihat saja, baca Mazmur pasti polanya kayak gitu. Daud mengungkapkan dengan frontal, sangat frontal, tentang kemarahannya terhadap orang-orang di sekitarnya misalnya yang jahat sama dia. Daud juga mengkritisi Tuhan dengan sangat luar biasa di Mazmur. Tapi kemudian lihat bagian paling akhir di setiap pasalnya. Biasanya Daud punya cara untuk menenangkan dirinya dan menaruh kepercayaannya di tengah keraguan yang ada. Ragunya ada, dihantam lagi dengan iman. Dan dari sana semoga kita jadi sadar bahwa keraguan yang pada akhirnya ditenangkan menjadi sesuatu yang membuat seseorang memiliki perubahan yang sangat besar, dan justru itu menjadi sesuatu yang sangat berarti untuk pertumbuhan iman seseorang. Jadi kayak paradoks ya, paradoks itu kayaknya salah deh, tapi ternyata ada kebenaran di balik sesuatu yang kita anggap salah. Ragu kayaknya salah deh,
Tapi kalau ragu dikelola dengan sebegitu rupa sehingga pada akhirnya justru dengan keraguan kita melakukan sesuatu sehingga pada akhirnya iman kita jadi kuat, maka disitulah paradoks. Semoga saya nggak salah istilah nih ya. Banyak guru-guru sekolah nih jemaat kita. Oleh karena itu di perikop kita justru saya bukan hanya tertarik pada Thomas yang pasti Bapak dan Ibu sudah tahu bagaimana jalan ceritanya Thomas gitu ya. Kalau membaca sebelum perikop kita, Thomas itu sedikit diceritakan, tapi nanti Bapak dan Ibu akan ketemu Thomas itu punya pengharapan yang besar juga terhadap Yesus. Akan Yesus itu adalah Mesias yang diharapkan oleh Israel. Nanti lihatlah ada cerita bahwa sewaktu Yesus ada di Betania, Thomas bilang, "Hayo kita datang ke Betania. Hayo kita bersama-sama dengan Yesus, kita mati bersama-sama dengan Yesus." Lah, Thomas sih siap tempur. Tempur dengan siapa? Dengan orang-orang Yahudi. Jadi keyakinan terhadap Yesus, lalu kemudian Yesus melihat Yesus wafat, maka mungkin sesuatu yang sangat wajar Thomas menjadi seperti apa yang kita baca hari ini. Dia ketinggalan sendirian gitu ya. Para murid ngumpul, nggak ada dianya, nggak tahu nih mana dianya nih. Mungkin karena kekecewaan yang sangat besar, jadi dia nggak ikut ngumpul gitu ya. Para murid ngumpul, dan sewaktu para murid ngumpul, Yesus hadir. Dan semua menjadi hilang keraguannya karena murid ini melihat, para murid nih ya, melihat kehadiran Yesus yang bangkit, kecuali ya ini nih, satu yang paling kecewa mungkin ya, sehingga paling menyendiri gitu. Oleh karena itu di perikop kita hari ini, saya malah tertariknya dengan sikap yang ditunjukkan oleh para murid yang lainnya. Karena apa? Karena coba lihat kembali ya ayat Alkitab kita ya. Coba lihatlah ayat 19 seperti yang tadi saya bilang bahwa para murid ngumpul, Thomas nggak ada. Semua mengawali jalannya dengan keraguan kan ya. Setelah kematian Yesus, semua murid ngumpul, Thomas nggak ada, Yesus hadir. Keraguan semua murid kecuali Thomas hilang karena ketemu Yesus. Itu yang pertama tuh. Ayat 24 ditegaskan Thomasnya nggak ada. Tetapi kemudian ayat 26, 8 hari kemudian semua murid ada, Thomas yang awalnya nggak ada, dia kemudian ada di situ. Yesus hadir kembali dan kemudian damai sejahtera bagi kamu. Dapat kan ya? Jalannya gitu kan ya? Dan itu menarik kalau buat saya. Kenapa? Sewaktu semua orang sudah bisa berjalan dalam keraguan dan kemudian menemukan perjumpaan dengan Tuhan sehingga keraguan itu malah menjadi sesuatu yang membuat dia semakin kuat karena perjumpaannya dengan Tuhan. Ini satu persekutuan nih ya. Para Thomas, para murid yang lainnya. Dan mereka sadar juga bahwa ada satu kawan mereka yang belum sampai ke situ. 8 hari. Dan itu luar biasa loh. Kesetiaan dalam mendampingi, ada bersama-sama. Walaupun tidak diceritakan di dalam Alkitab, tapi kita sudah tahu pasti bahwa Thomas ini ada terus dalam persekutuan para murid. Walaupun dia agak ketinggalan dalam hal perjumpaan dengan Kristus yang bangkit. Dan kesetiaan para murid yang duluan untuk terus ngedampingi, untuk terus istilahnya apa ya, ngedampingi, ngebarengi sama ya. Ada bersama-sama dengan Thomas yang masih meragu, maka itu sesuatu yang luar biasa. Orang yang sedang ragu kan biasanya ngomongnya macam-macam ya. Coba aja cek, Bapak dan Ibu kalau ragu tuh ngomongnya pasti yang enggak-enggak udah pasti tuh. Macam-macam udah pasti tuh. Kadang-kadang gak enak didengar. Ibaratnya
ini saya udah ngeliat nih. Bohong lah itu. Kan berarti kan ngomongnya kan nggak enak ya. Seakan-akan kita ini jadi yang bohong gitu. Kalau misalnya saya jadi para murid gitu ya. Jadi selama 8 hari itu, maka coba bayangkanlah, kira-kira sikap-sikap seperti apa sih yang ditunjukkan oleh para murid yang lainnya sewaktu mereka sudah berjumpa dengan Kristus dan keraguan itu sudah menjadi batu loncatannya untuk menemukan iman yang jauh lebih kuat lagi. Dan di sepanjang 8 hari itu dia ketemu dengan satu orang yang masih terus katakanlah ngeyel, kadang-kadang jadi ngeselin. Tapi dengan caranya para murid, setia ngedampingin, setia menyertai ini satu orang, sampai pada akhirnya, yaitu 8 hari kemudian. Gak mungkin sikapnya para murid adalah sikap yang menghakimi. Gak mungkin. Karena sewaktu seseorang menghakimi orang yang lain, orangnya mental. Benar gak yang saya bilang? Ada persekutuan nih, ada satu orang nih, tiba-tiba persekutuannya menghakimi orang ini nih. Apa ya dia gak mental? Gak mungkin sikap yang ditunjukkan adalah sikap yang menghakimi. Gak mungkin juga sikap yang ditunjukkan adalah ini para murid, sewaktu Tomasnya nyamperin, lalu kemudian mereka nyindir terus. Nyindir. Sehalus apapun nyindirnya kan tetap nyindir ya. Sindiran halus aja berasa gimana gitu ya. Apalagi sindiran yang frontal. Apakah itu yang terjadi dalam 8 hari itu? Gak mungkin. Kalau saya sih membayangkannya, gak mungkin sikap seperti itu ada. Gak mungkin dihakimi itu Tomas. Gak mungkin disindir secara frontal, secara halus atau apapun gitu ya. Lalu sikap apa dong yang dilakukan oleh para murid sehingga pada akhirnya mereka udah tahu nih kebenarannya. Ini satu masih ragu. Tapi mereka yang kedua jalan yang berbeda ini, mereka bisa ada dalam persekutuan sehingga 8 hari kemudian sewaktu mereka bersekutu, yang satu ini disitulah dia ketemu pada akhirnya dengan perjumpaannya secara pribadi dengan Kristus. Tadi pagi di grup jemaat, saya nge-share ya. Saya nge-share itu hanya untuk menunjukkan kepada Bapak dan Ibu tentang apa yang saya mau omong. Thomas ini kan peragu. Didampingi oleh para murid yang lain yang duluan percaya, yakin sepenuhnya gitu kan ya. Lalu kemudian barulah Thomas memiliki perjumpaan imannya secara pribadi dengan Tuhan. Lalu kemudian jangan lupa ini yang pada akhirnya dulunya adalah peragu, di kemudian hari setelah perjumpaan itu, maka Thomas menjadi salah satu rasul yang semilitan itu. Walaupun Thomas di dalam Alkitab pemberitaannya kalah dibandingkan Petrus ya. Petrus itu kalau nggak salah yang paling banyak. Mungkin Thomas urutan yang kedua, yang sama sekali nggak banyak, tapi diberitakan dalam beberapa ayat. Dan itu menjadi sangat luar biasa. Seseorang yang ragu, tapi kemudian kenapa kok bisa berubah menjadi militan sekali dalam imannya? Padahal dulu nih orang peragu gitu. Kan harusnya kalau ragu, kita kepikirannya, wah ini imannya hilang nih gitu. Kenapa seseorang dari yang awalnya peragu bisa menjadi berubah, menjadi militan terhadap imannya dengan sangat luar biasa. Dan saya hanya mau mengajak kita untuk merenungkan satu hal ini saja Bapak dan Ibu sebetulnya. Dan kuncinya semoga Bapak dan Ibu melihat bahwa kuncinya bukan hanya perkara di orangnya,
Misalnya nih ya, kita ketemu dengan orang yang meragu. Kuncinya bukan cuma di keputusan dia. Ya betul lah kalau misalnya keputusan dia untuk ragu atau beriman itu besar sekali gitu ya. Tapi kunci bukan kunci satu-satunya, karena ada apa? Karena ada orang-orang di sekitarnya yang juga punya peran yang sangat-sangat besar. Dan itulah fungsinya sebuah kebersamaan. Perkara iman menjadi kuat, maka kalau kita berbicara tentang kebersamaan, maka perkara iman yang menjadi kuat itu tidak lagi menjadi urusan, katakanlah urusan pribadi lagi. Besar urusan pribadi oke lah. Tetapi jangan lupa, kalau kita ngomong tentang kebersamaan, harusnya ada perannya juga. Seperti para murid yang juga mendampingi selama 8 hari itu. Maka hari ini saya mau membiarkan kita untuk bertanya dan menjawabnya dalam keseharian kehidupan kita ke depannya, mulai dari hari ini dan seterusnya. Apakah kebersamaan kita sebagai keluarga jemaat membuat kita memiliki iman yang semakin kuat di tengah berbagai pengalaman keraguan dalam keseharian kita, justru karena aku ada bersama-sama dengan saudara-saudara seimanku. Apakah kita saling menopang di situ? Apakah kita saling menguatkan di situ? Sehingga tepat pada waktunya setiap kita akan memiliki perjumpaan pribadinya. Nah, di situ ke pribadi, ke personal iya. Tapi bukankah kekuatannya datang dari kebersamaan itu? Suatu Bapak dan Ibu datang ke gereja. Di gereja mau monolog, Bapak dan Ibu dengerin doang. Dengerin pendeta yang ngomong nih, misalnya gitu ya. Datanglah KRT. Di KRT itu bukan cuma saya yang ngomong, tapi saya juga mendengarkan pengalaman-pengalaman Bapak dan Ibu, pengalaman semua yang hadir, dan itu juga menjadi satu kekuatan untuk mengobati, mengalahkan, melampaui keraguan saya, atau bahkan keraguan Bapak dan Ibu. Manfaatkanlah itu. Jangan hanya memandang perkara yang kuhadapi adalah aku sendirian. Berdayakanlah setiap orang yang Tuhan percayakan untuk hadir dalam kehidupan Bapak dan Ibu. Suami, istri, bahkan anak. Dan lihatlah lebih luas lagi, keluarga jemaat. Berjuanglah tidak sendirian, karena Bapak dan Ibu ada kita semuanya. Tuhan menolong, Tuhan memberkati. Amin.